Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarkan Mriyade dengan NIM A11 2020 12738. Di sini saya akan menjabarkan jawaban saya pada soal UTS nomor 5. Pertama, saya akan membacakan soalnya. Perhatikan uraian berikut. Jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana merasa senang. Saat ini Rahwana tidak senang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Dari uraian di atas, tentukan A. Representasi premis-premis dan kesimpulan dalam logika proporsional. B. Ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. C. Terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid atau tidak. Dari soal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 4 premis, yaitu jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana senang. Yang ketiga, saat ini Rahwana sedih. Yang keempat, maka Sinta tidak diculik. Selanjutnya saya memperumpamakan dengan variabel P, Q, dan R, di mana P adalah Sinta diculik dan Q adalah Rama marah dan R Rahwana senang. Maka dapat disimpulkan bahwa premis 1 P maka Q atau Sinta diculik maka Rahwana Rama marah. Lalu premis 2 P atau Q maka R, atau bisa disebut juga jika Sinta diculik atau Rama marah maka Rahwana senang. Premis ketiga negasi R atau Rahwana tidak senang. Lalu premis 4 negasi P atau Sinta tidak diculik. Dari premis-premis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada poin 1 sampai poin 4 diisi oleh premis 1 sampai premis 4. Lalu pada poin kelima yang berisi negasi P atau Q, maka negasi P dan negasi Q berasal dari modus tollens yang berasal dari poin 2 dan 3. Sedangkan poin 6 yang berisi negasi Q didapat dari modus tollens yang berasal dari poin 1 dan poin 4. Sedangkan poin 7 berisi negasi P didapat dari silogisme konklusi dari poin 5 dan poin 6. Oke, selanjutnya poin B, ubah ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi. Di sini pertama pada premis 1 atau P maka Q dapat diubah menjadi negasi P atau Q, yang mana dapat disimpulkan di sini negasi P, Q. Yang kedua premis 2 yang berisi P atau Q maka R dapat diubah menjadi negasi P atau Q atau R, atau dapat diubah menjadi negasi P dan negasi Q atau R. Maka akan diperoleh hasil akhirnya yaitu negasi P, R dan negasi Q, R. Oke, selanjutnya pada premis ketiga atau negasi R dapat disimpulkan langsung bahwa premis ketiganya adalah negasi R, sama dengan halnya dengan premis ketiga. Premis 4 juga hanya berisi dengan negasi P, maka langsung diisi saja dengan negasi P. Oke, poin berikutnya C, yaitu
terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid atau tidak. Oke, masukkan premis-premis tadi pada poin 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Kemudian pada poin 5, kita tentukan negasi kesimpulannya. Negasi kesimpulannya tadi adalah Sinta tidak diculik atau negasi P. Kemudian dari negasi P tersebut kita negasikan sehingga kita akan mendapatkan negasi kesimpulan, yaitu P atau Sinta diculik. Kemudian pada poin 6 di sini kita mendapatkan negasi P, negasi Q dan R itu berasal dari poin 2 yang berisikan negasi P, R dan negasi Q, R dengan premis ketiga yaitu negasi R. Maka kita mendapatkan premis sebagai berikut. Kemudian pada poin 7 di sini diisi dengan Q yang kita dapatkan dari poin 1 dan juga poin 5, yang dimana jika disederhanakan maka kita akan mendapatkan Q. Karena di sini P dan juga negasi P dicoret, maka menyisakan Q. Selanjutnya pada poin ke-8 yang diisi negasi P, R berasal dari poin ke-6 dan juga poin ke-7, dimana pada poin ke-7 kita mendapatkan Q dan poin ke-6 terdapat negasi P, negasi Q, R, dimana di sini negasi Q bisa dicoret dengan Q, maka akan menyisakan negasi P, R. Lalu dikarenakan pada poin ke-8 ini kita mendapatkan dua hasil, maka kesimpulan dari premis-premis di atas tidak valid. Jadi bisa dikatakan bahwa uraian di atas tidak valid. Oke, sekian yang dapat saya simpulkan dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.